Newsman Opinion. Mitra bisnis, Komisi 11 DPR mengusulkan ada moratorium atau penghentian sementara penjualan asuransi unit link seiring maraknya keluhan pemegang polis soal pelanggaran etika dan misleading para agen asuransi. Menurutnya pada 2019 cuma ada 360 aduan mengenai asuransi unit link dan ketika pandemi dia dengar ada 3 juta nasabah yang menutup polis unit link. Karena itulah dinilai perlu moratorium seperti yang dilakukan terhadap fintech peer-to-peer lending saat ini. Apa komentar Anda? Perlukah penjualan asuransi unit link ini dihentikan sementara? Silakan di 6339160, 6339160. Kebetulan saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan unit link ini. Jadi pada waktu itu skemanya di 7 tahun pertama nanti akan mendapatkan imbas hasil yang kalau dari ilustrasinya ya cukup menarik. Nah, tapi pada tahun ketiga setelah saya perhatikan kok malah makin hilang setengah dari jumlah uang yang ditanamkan. Dan juga akhirnya pada tahun ketiga saya tutup dan pada waktu itu juga sudah hanya bisa menerima sekitar 15% karena ada klausul dari insurance itu. Jadi memang sebaiknya saya pikir beginilah, sebaiknya memang dipisah saja, unit link, investasi, insurance. Sebaiknya dipisah begitu supaya, karena ilustrasinya itu sangat penipu banget. Oke, mungkin gitu aja. Thank you. Setuju diberhentikan dulu supaya asuransi ini membenahi diri, mengubah sistemnya yang tadinya bermasalah, yang tadinya hanya memikirkan kepentingan pribadi, ya, jadinya semua bermanfaat gitu. Karena bukannya apa, saya salah enak juga kalau saya sebutkan nama perusahaannya, cuman ini sudah lama asuransinya. Karena saya sakit, yang sakitnya keracunan makanan, tapi karena dites orang malah dibilang orang itu yang jelas dokter dari rumah sakitnya sudah bilang tidak ada pengaruh dari itu sakitnya. Tapi pihak asuransi ini bersikap ke akhirnya ya ini kita tidak di cover gitu. Mahal. Jadi kita sangat ini. Bersyukur ini anggota dewan kita sangat merespon dengan cepat gitu. Murah kalau bisa ditutup. Sebenarnya korelasi yang baik adalah ditujukan buat pemegang polis ya. Kalau moratorium itu akan diadakan, penghentian sementara itu dibicarakan dua pihak ya, bilateral antara pemegang polis dan stakeholder yang mengadakan polis tersebut gitu loh, termasuk sales yang menjadi penghubungnya gitu loh. Jadi artinya supaya terjadi pembicaraan yang lebih signifikan. Kalau nanti diadakan penghentian, nasib pemegang polis ini gimana gitu loh. Mereka belum mendapatkan dividen ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang termaktub dalam perjanjian tersebut, kan tentunya yang tahu antara pemegang polis dengan stakeholder atau yang punya perusahaan polis asuransi tersebut. Jadi saya kira perlu dibicarakan kembali. Kalau memang harus diadakan moratorium penghentian sementara ini, harusnya nasib dari pemegang polis gimana kelanjutannya. Apa lepas begitu aja tanpa adanya tuntutan atau ganti rugi, kan tentunya itu menyangkut semua harkat hidup orang banyak yang ikut serta dalam polis asuransi tersebut. Saya kira demikian. Saya pernah masuk asuransi link, bicaranya 10 tahun, sesudah 10 tahun tidak usah bayar lagi. Dan uang itu kalau perlu pakai bisa diambil yang di tabungan link itu. Nah, ternyata udah sampai 10 tahun kan katanya nggak usah bayar lagi, tetap berjalan. Pas sudah sampai 10 tahun dia bilang tidak bisa, harus terus dilanjutkan. Nah, pembicaraannya kan begitu. Ternyata nggak bisa, harus diperpanjang, langsung harus masuk juga uangnya lagi. Ternyata saya tutup aja rekening itu. Saya tidak bohong ini. Ini saya juga pernah ikut asuransi jiwa itu banyak, itu pun kalau mintanya sambil marah-marah, kalau tidak akan balik semua karena asuransinya tetap bermasalah gitu ya. Dan memang kalau investasi kita harus berhati-hati, kita harus baca klausul perjanjian investasi apapun itu, mau investasi saham, pertambangan
lain. Karena kalau tidak seperti itu, kita nanti akan terjebak di dalam situasi yang bermasalah atau sulit mengambil uang kita lagi. Saya pikir ini perlu diperhatikan. Terima kasih teman-teman. Iya, saya ingin ingin sharing ya, membagi pengalaman. Saya masuk unit link selama 8 tahun, ya, tapi saya nggak sebutin lah perusahaannya mungkin ya. Masuk unit selama 8 tahun itu yaitu ada investasi, ya. Dan ternyata setelah 8 tahun, ya, saya bukannya untung malahan rugi sedikit. Sudah tidak dapat bunga, rugi sedikit. Dan mereka ya alasannya A, B, C, saham turun apa segala. Tapi yang saya mau pertanyakan, katanya untung. 8 tahun tidak ada untung. Dan akhirnya saya cabut. Saya cabut dan saya berhentikan saja. Jadi ini pengalaman bisa buat sharing ya. Rupanya tidak semanis yang mereka katakan. Rugi, nggak ada untung. Mendingan beli emas. Oke, terima kasih. Nah, saya juga dapat info dari teman-teman saya, kenapa tuh investasi kan macam-macam ya, bukan hanya keuangan tapi juga properti. Kenapa banyak orang Indonesia yang kaya itu nanam modal, beli rumah di Singapura atau properti di Australia. Karena di Indonesia itu nggak semua developer sih, tapi banyak sekali developer yang nggak benar. Terus kalau ada masalah apa-apa, konsumen dirugikan, pemerintah nggak bisa ngebantu. Jadi sebenarnya termasuk juga bidang keuangan ya, bank juga ada yang nggak benar. Makanya mereka banyak yang uangnya banyak itu kalau di luar negeri itu bukan karena mereka korupsi hasil uang sendiri, tapi karena kalau di Indonesia kebanyakan takut uangnya habis. Dan untuk investasi properti juga mereka khawatir. Jadi kalau Indonesia mau maju seperti negara lain, Singapura lebih kecil dari Indonesia, New Zealand lebih kecil. Tapi mereka yang kita percaya karena sistemnya itu sistem keuangan baik dalam bidang investasi properti atau investasi keuangan ataupun bankingnya itu mesti tegas. Kalau yang nggak benar dilihat gitu, OJK juga mesti tegas. Jadi nggak ngurugin konsumen. Kalau begini terus orang nggak bakal mau masuk ke Indonesia investasi. Jangan kan orang dari luar, dari dalam aja takut gitu. Itu aja Pak, makasih. Setuju juga. Memang benar ya, pengelolaan manajemen segala usaha investasi di Indonesia itu banyak yang meragukan. Sehingga banyak apa? Banyak masalah. Meragukan bagaimana? Meragukan cara mengelolanya itu jujur apa tidak gitu loh. Nah, itu terus sekali, itu mesti dibahas lagi tuh. Saya kasih tahu, terutama AIA itu, penipu tuh AIA tuh. Ya, tolong dicatat Pak. Ya, itu perlu dibahas ulang lagi tuh. Mengenai unit ini ya. Ya, makasih ya. Saya itu ikut asuransi investasi itu. Asuransi dalam negeri saya ikut. Ruginya banyak, katanya dia bisnisnya rugi. Rugi kan urusan dia sebetulnya. Pemegang polis ya jangan rugi. Ya asuransi dari Inggris itu saya juga ruginya banyak. Itu malah sekarang kita tumpuk aja tuh polisnya masih saya tahan. Yang dari Amerika juga sama. Apalagi yang dari luar itu tulisannya kecil-kecil, tebel gitu kan. Bacanya aja juga udah puyeng gitu. Kurang jujur kelihatannya. Jadi harusnya yang gede-gede tulisannya gampang dibaca. Ya kelihatan rugi dan untung itu kelihatan gitu. Makasih. Ini asuransi unit link memang harus sementara dihentikan aja. Karena kalau orang join di asuransi yang ada unit linknya, itu di depan sudah dijagain sama pihak asuransi. Pak, ini ada risiko ini ya, kerugiannya bisa sampai sekian, moderat, berat, segala macam. Jadi di depan sudah dikasih begitu. Sehingga fund manajernya mau ngelola secara profesional dan baik gimana? Santai aja dia. Mau rugi juga udah dikasih tahu di depan rugi. Jadi memang harus dihentikan. Terima kasih. Saya kira moratorium itu penting karena di kita ini memang terkenal hukum tidak pernah ada law enforcement-nya. Kenapa saya katakan gitu? OJK maupun yang namanya badan-badan pemerintah lain, ombudsman lah segala itu percuma. Nanti kalau ada apa-apa nggak mau tanggung jawab. Contoh Jiwasraya. Dari yang lalu-lalu itu sebenarnya Jiwasraya itu udah diprotes ya. Tapi OJK-nya juga nggak bisa buat keputusan dan tidak berani buat keputusan seperti Gubernur DKI. Nah, akibatnya para nasabah itu diberi 3 pilihan yang rata-rata pembayarannya 5 tahun tapi dipotong hampir 50%, 40 sekian persen pembayarannya. Dan pesan saya buat para nasabah
asuransi maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, utama yang uangnya pas-pasan, mendingan duitnya disimpan sendiri, ikutin saja obligasi pemerintah. Karena obligasinya pemerintah lah satu-satunya yang safe, kecuali negeri ini bangkrut. Nah, memang mungkin returnnya tidak banyak atau keuntungannya tidak gede, tapi minimal kita itu aman, kecuali kita memang yang mau main spekulasi. Lah itu beda. Di negara luar saja nggak ada kok Mbak sekarang garansi kalau sampai kamu investasi jangka panjang bertahun 5 tahun atau 10 tahun gitu, terus nanti pasti garansinya nggak mungkin apa-apa. Kalau mau 1 tahun aja, jangan lama-lama. Kalau lama-lama semuanya bisa berubah. Yang namanya di Amerika saja itu nggak bisa dijamin kok, pemerintahnya malah polisinya ngomongnya ya itu memang sudah faktanya kayak gitu, kamu nggak tahu apa-apa. Celaka lah, makasih. Ya, ini sih pengalaman pribadi ya. Saya itu ikut asuransi kesehatan ya. Ikut asuransi kesehatan kan semua sekarang ini jeleknya ini harus pakai rata-rata tuh mungkin dari agentnya, mungkin dari company-nya ya. Itu semua harus ada sedikit banyak ada unit link-nya. Nah, jeleknya tanpa sadar tiap berapa tahun tuh biaya adminnya itu tiap berapa tahun tuh naik. Nah kan sebenarnya nggak fair juga ya. Sekarang kalau kita masuk asuransi kesehatan, kemudian biayanya setiap berapa tahun adminnya tuh naik, padahal kita udah bayar itu premi itu kan seharusnya udah kayak asuransi yang zaman dulu itu yang nggak pakai unit link kan. Dia kan nggak naik, dia naiknya mungkin 5 tahun sekali ya preminya naik. Nah ini dia preminya memang nggak naik, tapi biayanya itu setiap berapa tahun naik. Lama-lama itu menurut saya bisa kesedot gitu loh. Jadi ya sangat agak merugikan ya kepada customer khususnya ya, pada konsumen gitu. Belum lagi kalau yang unit link yang beneran itu benar-benar harus diawasi oleh pihak OJK yang benar-benar mereka harus bikin tim yang independen ngawasin. Karena apa? Unit link yang dia pakai itu dimainin sama fund manager di perusahaan asuransi itu nggak tahu dia mainin pakai apa, isinya apa itu kan kita nggak tahu. Ya oke, kalau dalam kondisi COVID mungkin saham-saham pada anjlok ya. Tapi kan kalau misalnya setelah 2 tahun, 3 tahun itu kan mestinya naik lagi kan mengikuti tren indeks harga saham. Tapi kenyataannya nggak segampang itu gitu loh. Nah, disinilah ada celah-celah yang menurut saya kalau pemerintah melalui OJK nggak awasin, itu kita nggak tahu tuh uangnya diapain sama fund manajernya. Dan ini sangat merugikan kalau menurut saya. Dan menurut saya mungkin di luar negeri nggak ada yang kayak begini. Cuman ada di Indonesia. Jadi benar-benar tuh kalau pemerintah mau bela konsumen itu benar-benar harus diawasi karena nilainya tuh triliunan banget. Terima kasih. Segera hentikan itu. Masa mesti sampai DPR yang itu harusnya OJK udah bertindak dari dulu. Tidur apa gimana itu OJK? Itu mesti diperiksa itu OJK. Apa kerjanya kayak gitu? OJK kan dibayar rakyat. Masa merugikan rakyat? Ya, terima kasih. Masalah lagi di asuransi ya. Sebelumnya kita ketahui asuransi Jiwasraya bermasalah dan nasabahnya sampai sekarang masih ada juga beberapa yang belum dibayar polisnya, klaim polisnya itu yang dibayar tiap bulan. Kasihan sekali ya. Nah sekarang ada lagi unit link atau apapun itu. Ya inilah zaman saat ini ya. Pengelolaan manajemen asuransi banyak dari beberapa perusahaan asuransi yang akhirnya bermasalah dan itu akhirnya tidak dipercaya oleh rakyat yang ingin ikut investasi di asuransi dengan cara menanam polis tiap bulan atau menyetor polis tiap bulan. Dan inilah kenyataannya di negara kita saat ini. Dan hal ini juga tidak bisa
kalau diterus-teruskan seperti ini, maka rakyat mulai sudah tidak percaya lagi pada investasi asuransi. Dan pengelolaan manajemen dari klaim atau dari polis-polis yang telah disetorkan oleh nasabah, mau dikelolanya diinvestasikan ke bursa saham lah. Udah jelas-jelas bursa saham itu sifatnya kadang rugi, kadang untung. Apalagi kalau membeli saham gorengan. Jelas itu saham rugi, tapi tetap dibeli juga gitu ya. Dan diinvestasikan ke tempat-tempat lain itu kan ada resikonya, ada untung, ada ruginya. Kalau lagi rugi, siapa yang mau menanggungnya? Akhirnya nasabah yang nggak dibayar polisnya, yang klaim polisnya itu ya. Jadi inilah masalah di negara kita. Manajemennya banyak yang bermasalah, asuransi, koperasi juga begitu. Nah, kalau saya lebih milih deposito di perbankan ya, perbankan swasta kayak BCA, Bukopin dan lainnya sebagainya, termasuk Bank Swiss, itu dari ribuan triliun. Dan itu dari dulu di zaman Orde Baru nggak saya ambil depositonya. Itu menguntungkan. Tapi ingat, itu juga rekeningnya jangan disebar-sebar, karena bisa dibobol. Diberhentikan dulu itu, karena kan daripada banyak korban lagi gitu, kan penjualannya nggak profesional sama sekali. Terima kasih. Saya mau kasih pendapat, emang saya setuju ya, segala sesuatu yang merugikan konsumen, apalagi yang ilegal itu harus dihentikan. Kalau pinjaman online nggak bisa, investasi apapun juga yang di ini juga mesti di stop dulu ya. Itu juga kalau bisa juga perusahaan-perusahaan properti yang nggak benar juga itu juga di stop dulu, sangat merugikan konsumen. Kalau Indonesia mau maju, bisa kayak jalan itu banyak yang investasi, segala sesuatu yang nggak bagus tuh ya, mau investasi, mau properti yang merugikan orang itu mesti di stop. Dan kalau bisa OJK bisa tegas, kalau perusahaan-perusahaan yang nggak benar itu langsung dikeluarkan by list gitu. Yang pasti nggak perlu dihentikan, cuman memang benar-benar harus sekarang OJK itu mengawasi semua produk investasi. Kalau kita lihat saat ini sudah banyak korban investasi bodong. Saya rasa yang perlu OJK perhatikan itu bukan yang seperti ini atau DPR. Ya contoh kasus investasi di reksadana yang sampai saat ini nggak ada selesai-selesai itu, Minapadi, Emco, ya terus kasus koperasi Indosuria. Nah itu aja yang difokusin gitu loh. Kalau menurut saya itu masalah itu kecil Mbak. Masalah unit link itu masih jelas, kok asuransinya masih ada, kok asal mereka ngalep semua bayarannya aja. Menurut saya yang lebih penting itu beresin kasus-kasus reksadana Mbak, yang kemarin ditutup seperti Minapadi, Emco dan lain-lain. Terima kasih. Menurut saya sih kalau kita berasuransi kan itu utamanya kita pengen ada keamanan ya, jaminan gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa kita bakal terima kan. Jadi bisa rugi juga kalau investasi gini. Jadi dan masalahnya juga kalau misalnya rugi juga kita nggak bisa maksudnya harus ditunggu di restrukturisasi gitu buat apa gitu kan. Mau dihukum pelakunya juga nasabah itu nggak dapat juga gitu, istilahnya harus dicicil atau gimana gitu. Jadi menurut saya sih dipisahkan saja lah, karena asuransi sebenarnya kan buat keamanan menurut saya sih. Oke, makasih. Soalnya begini sejujurnya ya, pemegang polis itu kasihan juga sih. Ada yang udah tanggung kalau udah invest sampai 7 tahun, 8 tahun, tapi belum menghasilkan atau menghasilkannya nggak sesuai harapan. Mungkin ada, bisa aja negatif gitu, saya nggak tahu sih ya. Tapi dinamika itu bisa dicek, bisa kemungkinan seperti itu. Yang jadi masalah, pihak asuransi juga mungkin, saya nggak tahu sih ya, dana dia dikelola sama fund manager. Fund manager juga ada tergantung sama market maker. Nah sekarang masalahnya di pasar modal Indonesia atau pasar modal secara umum di dunia, ada perubahan paradigma dalam mengelola uang-uang para investor atau uang yang dikelola lah pokoknya gitu. Ini biang keladi semuanya yang bisa membuat pemegang polis yang berbasis investasi juga yang dibundling dengan asuransi bisa negatif atau bisa nggak sesuai harapan atau positif nggak gede misalnya. Pokoknya nggak seperti yang lalu-lalu. Akhirnya kalau yang placement di equity marketnya nggak cocok, pemilihan stoknya nggak cocok, dia nggak bertumbuh. Akhirnya orang begitu ngeklaim, ya pihak penerbit unit link cuma bilang, oh hasilnya begini gitu, nggak bisa bilang apa-apa. Semua kan diserahin ke fund manager masing-masing. Dan kebanyakan unit link itu placementnya ke equity. Ini juga yang menyebabkan kondisi jadi berubah. Sebenarnya gimana ya, kasihan juga sih para agent ya, mereka nyari duit kan di sini. Jadi kayak buah si malakama juga nih. Di satu sisi ada perubahan, kita bisa bilang kayak perubahan kayak kondisi sekarang lah, berubah menjadi digital.
dengan perubahan digital, orang yang trading, yang jualan gitu, yang bisnis di off market itu terjadi disruption, keambil semua sebagian ke digital, penghasilan nggak sesuai, ditambah pandemi lagi, makanya jadi kayak agak serba salah juga. Dihentikan aja produknya, jangan aja mati. Hentikan sementara di produknya unit link itu. Gimana? Asuransi sendiri kan berfungsi proteksi, tidak diperkenankan mencari keuntungan dan hanya proteksi menjaga finansial nasabah apabila terjadi risiko. Digabung dengan investasi di mana yang bertujuan mencari keuntungan. Masyarakat umum jadi beranggapan asuransinya yang merugikan mereka, padahal investasinya yang tidak berkembang. Malah kembali produknya, itu jadi saran saya. Jangan digabung lah, kalau digabung ya harus benar-benar bisa memilah mana yang proteksi dan mana yang untuk investasi. Dan nasabah harus diberi penjelasan sedemikian rupa. Jangan beranggapan asuransi mencari keuntungan jadinya. Jadi kabur arti asuransi itu. Terima kasih. Dari 3 pembicara, saya memahami permasalahan di asuransi. Saya hanya memberikan kesaksian saja. Kalau sebut nama nggak masalah ya, perusahaan asuransinya. Jadi saya nasabah, ada Prudential, ada BRI Life, kemudian ada Takaful. Yang sudah selesai kontrak 5 tahun itu Takaful dan BRI Life. Prudential kami insya Allah, saya sama keluarga itu di tahun ke-8. Pernah mencoba juga untuk proteksi kesehatan dan lumayan bagus Prudential. Nah yang kami kecewa atau saya pribadi itu Takaful, BRI Life. Setelah saya langsung ke kantor pusat konsultasi, mayoritas investasinya itu kurang dari separuh dari dana yang sudah disetorkan nasabah. Saya pribadi ya, ambil contoh, saya nasabah Takaful. Di sana fasilitasnya emang betul unit link dan proteksi jiwa. Nah, ketika setoran kami masuk 500 juta, ternyata di sana hanya bisa kembali itu sekitar di bawah separohnya, 240-an. Demikian juga di BRI Life. Ketika dana itu sudah masuk, hampir sama dengan Takaful, itu kurang dari separuh yang bisa kami ambil investasinya. Nah, saya kurang paham, tapi kalkulasinya itu rata-rata ada di proteksi kabarnya. Jadi investasinya sekarang lagi turun. Bahkan saya juga dibantu sama orang Takaful, Pak lihat dulu fluktuasi untuk nilai unit linknya. Jadi kami tahan, dua-duanya belum kami ambil dananya, mengingat merasa kami dirugikan. Nah ini sedang nyari konsultasi dengan teman-teman yang ngerti dengan asuransi seperti apa sikap yang harus kamu lakukan. Jadi emang betul bahwa emang idealnya sih dipisah investasi dengan asuransi, sehingga nasabah nggak merasa, mohon maaf, barangkali dijebak. Karena rata-rata marketingnya itu ilustrasinya luar biasa. Nah, tetapi ketika faktanya dicek investasinya, ya kami merasa dirugikan. Terima kasih banyak. Ya kalau menurut saya sih ya jangan sih ya, karena kan sebenarnya masalahnya itu adalah di mis-selling dari agennya. Jadi bukan masalah dari produknya. Kalau produknya sih oke-oke aja gitu, dan setiap orang pun yang memang yang harus dibenahi sebenarnya adalah pendidikan terhadap agen-agennya gitu loh, bukannya menghilangkan produknya, karena memang itu juga berfungsi dengan baik dan juga tahu juga risikonya gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih jangan di moratorium, karena apalagi sekarang masyarakat Indonesia pun tidak semuanya mempunyai asuransi ya. Jadi kalau menurut saya sih yang penting adalah edukasi dari agen-agennya dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai unit link ini. Oke, gitu aja, makasih. Iya, kalau pengalaman saya sih ya, saya tidak pernah mau masuk asuransi gitu. Kenapa? Karena iming-imingnya banyak gitu loh. Ya kita udah pensiun nomor 65 bisa dapat sekian miliar itu iming-imingnya tuh apa ada gitu loh.
Ada juga mungkin beberapa orang yang dapat, kebanyakan tuh nggak dapat. Makanya tuh kalau saya sharing pengalaman, saya tidak pernah mau masuk asuransi. Mendingan saya taruh deposito, biar bunga kecil nggak apa-apa gitu loh. Makasih. Ya, kalau menurut saya unit link itu ditutup aja. Saya itu dulu punya 5 asuransi unit link untuk saya, istri, dan anak-anak. Dari beberapa asuransi, ya, dan asuransi itu asuransi terkemuka. Tidak ada satupun yang menyentuh batas bawah. Ada batas bawah, sedang, nah mereka mengiming-iming minimal tanpa biasanya pasti didapat. Yang batas bawah aja nggak dapat. Kan saya ikut 14 tahun, modal yang saya store aja nggak balik. Iuran setiap bulan dikali 14 tahun itu tidak balik, apalagi mau untungnya. Terima kasih. Kalau moratorium itu kan sifatnya sementara. Itu untuk evaluasi, kalau perlu dilanjut lanjut, kalau enggak. Menurut saya sih setuju aja kalau dalam moratorium. Kemudian untuk para pembeli asuransi, tolong teliti dulu sebelum membeli. Terima kasih. Seharusnya tidak dipukul rata ya antara provider asuransi yang benar dan provider asuransi atau program asuransi yang memang abal-abal dan punya niat menipu di awal. Jadi kalau dipukul rata dengan cara moratorium, nanti kita tidak menghargai provider-provider asuransi yang sebenarnya bekerja dengan baik. Dan apakah memoratorium itu melindungi konsumen juga kan harus dilihat. Mungkin juga ada sekarang konsumen-konsumen baru yang membutuhkan unit link juga investasi sekaligus asuransi gitu. Jadi sebaiknya ditindak yang nakal, tetapi buat yang baik tetap berjalan. Nah, di sini OJK perlu untuk menindak yang nakal-nakal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.